Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kembali kami menghadirkan Kabar Ratna Pro 4. Benteng yang mulai dibangun pada tahun 1760 dan selesai pada tahun 1787. Pada awalnya benteng ini bernama Benteng Rustenburg dan bermakna tempat istirahat. Kemudian diubah menjadi Benteng Friedeburg dengan makna perdamaian oleh Detlens. Benteng Friedeburg terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di antara Jalan Maliboro hingga titik 0 km. Benteng ini menjadi destinasi wisata yang menyimpan banyak cerita bersejarah terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik melawan Belanda maupun Jepang. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut-tautan di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya
Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi obrolan santai Bari Basa hadir kembali membersamai kita di pagi hari ini bersama saya Ruslan. Menemani Anda hingga nanti di jam 9 kurang lebih 2 jam menemani Anda di program kabar pagi obrolan santai pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang seputaran pemilu ya sahabat budaya, karena tidak terasa ini sudah tinggal 7 hari lagi kita akan menuju ke TPS. Dan dalam waktu 7 hari ini sahabat budaya tentu salah satu hal yang sangat perlu kita hindari yaitu namanya money politik. Jadi harus tolak money politik ya. Money politik ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mengubah perilaku daripada pemilih, khususnya para pemilih-pemilih nanti di pilkada serentak ini untuk beralih pilihan untuk mendukung atau mencoblos salah satu pasangan atau paslon. Dan tentu ini upaya mempengaruhi perilaku orang lain ini menggunakan imbalan tertentu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pemilih yang tentunya dipengaruhi oleh adanya imbalan tertentu. Makanya dari itu salah satu upaya juga yang dilakukan baru-baru ini pemerintah yaitu menghentikan untuk pembagian bansos, karena bansos juga rawan menjadi salah satu media untuk memberikan bantuan kepada masyarakat mengatasnamakan pribadi. Nah, sahabat budaya silakan komentar di pagi hari ini kabar pagi obrolan santai hingga nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung dulu terima penelpon. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Ismail di Lapri, Bone, Sulawesi Selatan. Ismail di Lapri, Labakang. Di Bone ya? Iya, benar. Lapri aja. Oke, Ismail. Ini kan biasanya kalau jelang-jelang hari pencoblosan ini tentu banyak godaan-godaan atau tantangan bagi pemilih nih. Termasuk ini ada yang mungkin menawarkan sesuatu untuk dengan alasan bahwa nanti akan dipilih pada saat pilkada. Nah, kalau di sikapnya sendiri Ismail menghadapi seperti ini gimana nih Ismail? Nah, ini sangat berat ya, Bonus Islam ya, karena sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihindari bahwa setiap jelang pemilu itu, apalagi tinggal 7 hari ini kan, tinggal 7 hari, 27 November. 7 hari karena ini tanggal 27 nanti. Ini memang sangat rawan banyak sekali pemberian dari pasangan-pasangan tertentu kepada rakyat untuk sebagai tujuan supaya kita memilih salah satu dari paslon. Nah, kalau Bun Ruslan menanyakan bagaimana sikap saya tidak bisa berkomentar banyak ya, karena saya ini sering juga menerima hal seperti itu. Terang Muslim, terang. Saya sering menerima hal seperti itu, dan memang kalau kita merujuk kepada pandangan agama Islam, di mana itu ada sebuah hadis yang mengatakan al-murtashi wal murtashi itu finnar. Yang menyogok, yang disogok itu sama-sama masuk ke dalam neraka. Masya, nauzubillah. Jadi ini
memang perbuatan yang diharamkan sebenarnya, perbuatan yang diharamkan. Cuma kita sebagai masyarakat miskin itu tidak bisa menghindari yang namanya money politik kecuali pemerintah yang bersikap tegas. Harus pemerintah dalam hal ini polisi maupun seluruh jajarannya itu harus bertindak untuk memberantas money politik ini. Kalau kami orang miskin benar-benar tidak bisa menghindari money politik, tidak bisa menolak. Saya sendiri sebagai penyandang disabilitas tunanetra tidak mungkin ketika ada yang membagikan uang kepada saya terus mengatakan tabe saya tidak mau terima karena saya tidak mau itu money politik. Tidak mungkin karena saya butuh. Saya butuh benar-benar. Jadi kalau menurut saya pemerintahlah yang harus memberantas money politik ini. Kami rakyat miskin benar-benar tidak bisa menolak pemberian-pemberian maupun pembagian-pembagian baik itu berupa uang maupun berupa barang, Bostam. So, itu yang pendapat yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa bonus Islam. Kita ini orang Parepare kan? Wajo, Togi Wajo. Orang Wajo, jangan lupa pilih salah satu dari 2 pasangan calon Bupati Wajo pada tanggal 27 November. Saya nyoblosnya di Makassar. Di Makassar, Di? Iya, karena sudah KTP Makassar, toh. Iya, tapi kita terakhir kita sebagai pembawa acaranya RRI itu ikut mencoblos atau memilih golput? Oh, tetap ikut ke TPS toh, harus menyalurkan suara karena kita kan juga warga negara Indonesia. Kecuali kalau polisi, ya itu tidak mendapat, polisi tentara itu tidak berhak untuk, tidak punya suara untuk mencoblos. Dia hanya mengamankan pemilihan kepala daerah. Tapi kalau ASN itu ya wajib juga datang ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya atau suaranya. Tapi itu tadi. Itu mohon doakan Kadi, mudah-mudahan 7 hari ke depan saya bisa mencoblos. Saya memilih mencoblos rahasia ya. Terima kasih Bu Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ismail ya. Jadi Ismail secara sendiri mengakui bahwa memang agak susah dihindarinya namanya money politik. Tapi itulah memang tantangan kita ketika diajak untuk bersabar dalam hal menghadapi hal-hal seperti ini ya. Kadang kita tidak sabar. Jadi itu tadi, ketika ada keinginan untuk melakukan hal yang baik, insya Allah kita bisa lakukan ya. Jadi sebisa mungkin kita menolak apapun bentuk imbalan dan mempengaruhi perilaku kita untuk memilih atau memberikan suara kepada calon tertentu. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam, Bari Basa. Iya, dari Pak. Saya Marsuki. Marsuki, oke Pak Marsuki di Telkomas. Ya, silakan. Betul, Pak Marsuki. Topik kita mengenai politik money politik dari pembicara bersama. Jadi begini. Itu kejadian kalau menerima dan memberi. Iya, bagaimana mungkin Anda bisa diterima kalau tidak memberi? Memberikan siapa? Itu persoalannya. Nah, mereka kan diusung oleh partai-partai politik. Nah, sekarang bagaimana aturan internal ketika dia mengusung? Ini aturan. Nah, ada wacana ke depannya itu hal-hal seperti ini ingin dibuat suatu ketentuan sehingga tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran. Ini masalah. Orang yang menerima juga uang kan mungkin kebanyakan dari strata rumput yang dibawa yang membutuhkan. Ketika hari ini dia butuh katakanlah itu beras 2 liter kemudian dia beri uang siap tentu dia ambil. Ada pikirkannya di satu pemberian. Soalnya itu ya lain masalah keyakinan kalau kita bicara niat. Atau sebelum ada pemilihan bisalah mereka itu dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada rasa keterkaitan moral. Tanpa kau beri pada saat ini ketika dia ada hubungan moral karena adanya pergaulan yang jauh, misalnya begini, selama dia bergaul, ketika dia susah kau datangi, ketika dia gembira juga kau datangi, terjadi hubungan mesra keduanya. Sehingga tanpa pemberian tentu dia merasa simpati dan memilih.
Ini yang terjadi di lapangan susah. Ya, saya sudah seminggu ini berjalan saya mati. Nah, ini persoalan. Lalu ketika dia beri, apakah ada tanda terima sebagai bukti? Ya, badan pengawas juga susah secara hukum mengatakan bahwa ini dan itu. Nah, ini sudah menjadi suatu polemik sejak dulu. Jadi itu tadi, bagaimana caranya? Berbicara menolak apa? Tentu bicara tentang keyakinan dan keimanan. Apakah tadi Tuhan merasa halal atau haram? Kembali kepada pribadi. Tapi katakan, wah ini hari saya mau makan nggak ada. Kalau ada keluarkan saya uang 200.000, ya diambil aja dia. Lalu ketika tadi uang diambil, apakah dia yakin bahwa dia dipilih? Kadang belum tentu juga. Kan begitu, hanya dipantau lewat fase terakhir ketika mereka menghitung-hitung dari daftar pembelian tetap. Kalau dia menghitung kalkulasi, maka timbul itu satu pikir ujian kembali. Ya, kenapa suara saya di TPS tertentu sekian? Barangkali tadi pemberian saya tidak mempan. Ini kan begitu ceritanya. Jadi lihat di TPS A 20 orang. Setelah dia beri begini-begini, cuma 10. Oh, Anda tidak milih saya. Ini timbul lagi kecurigaan. Nah, ini caranya. Tapi bagus ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, penghentian bansos jelang pencoblosan pilkada, karena rawan juga ini bansos. Itu adalah bagian cara untuk menekan. Namanya manusia dengan karakter masing-masing, namanya juga uang apa? Ya, ada orang sekarang ini zamannya sekarang ini ekonomi susah, mana itu? Ya, kecuali saya dikatakan kalau kembali kepada keyakinan agamanya masing-masing, bagaimana yang dihimbau oleh bahwa katanya itu uang haram menurut ajaran, tentu dia takut. Iya. Jadi kalau menurut saya, yang memberi itu dulu. Yang memberi dulu ya. Iya. Perlu. Macam-macam bisa kita terima kalau ayat tidak yang memberi. Kalau maupun ditanya dulu bilang uang untuk apa ini? Kalau dibilang sedekah ambil mungkin. Iya, apa ini? Iya. Ini masih ini pengalaman yang di rumah sendiri. Ada masuk kelas, ada masuk kiri. Nah, sekarang kalau misalnya ada teman dia bawa tadi katakanlah sebuah barang, kalau kita tolak tidak enak juga kan? Iya. Jadi ada juga bilang, ya saya terima, saya dukung kamu. Jadi belum tentu memilih. Kan beda Pak. Iya. Beda mendukung. Kalau mendukung pada saat dia bersentuhan, ya saya dukung kamu. Artinya apa ketika datang di rumah untuk mempengaruhi? Saya tidak menolak, silakan masuk ke rumah saya. Saya dukung kamu. Tapi milihnya kan belum tentu. Nah, ini tadi aturan-aturan pembeli itu harus diperketat. Jangan sampai dilacak. Ketika diberi sesuatu, jangan sampai dilacak. Bagaimana caranya melacak? Ini yang dihindari di lapangan. Jangan sampai ada masuk bawa HP, foto. Ini yang perlu dijawasi. Dan gini, memang katanya begitu, katanya. Sekarang makanya ada kan pengawas di lapangan, dilihat, diperiksa. Anda nggak bisa bawa HP, tidak bisa bawa data. Bagus kesimpulannya aturan pemilih itu dilaksanakan dengan bagus, supaya kita juga mendapatkan hasil yang bagus. Dan kita sudah lelah juga membicarakan persoalan seperti ini. Ya kan, kita jalan di tempat. Ke depan kita maju bagaimana supaya pelaksanaan pemilu bagus, aturannya bagus, tapi pelaksananya mungkin itu yang diharapkan bagus, supaya memastikan juga hasil yang bagus. Nah, kalau mereka tadi yang maju, lalu dilihat bahwa mereka katakanlah tanda kutip memberi, itu kan sudah suatu image bahwa kenapa ini Bapak begitu rasa, ya kan? Jadi kembali.
Saya kira demikian. Oke, makasih Pak Marsuki. Mohon maaf, ini kan namanya pendapat. Iya. Oke. Dan tidak menyebutkan seseorang atau di mana. Cuma saya bilang di anu dan di sana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki di Telkom, Mas ya. Jadi menarik memang bahwa segala sesuatu menjelang politik pilkada ini memang rawang yang namanya money politik. Tetapi sebagai warga negara yang tentunya harus lebih lagi berpikir jernih ya, bahwa jangan sampai kita memilih itu bukan karena melihat ini yang pantas, ini yang menjadi jagoan kita untuk memimpin daerah kita sebagai bentuk kita melihat bagaimana visi misinya, tetapi kan hanya bantuan atau imbalan. Ini bisa menjadi bumerang bagi daerah kita ya. Jadi yang jelas dalam berpilkada sahabat budaya, gunakan hati nurani kita untuk memilih sesuai dengan pilihan yang kita ingin pilih. Tentu melihat dengan dari berbagai perspektif ya, banyak hal yang bisa kita lakukan, melihat visi misinya, program-programnya. Jadi bukan melihat pada isi amplopnya tetapi melihat daripada visi misinya, kemudian bagaimana bibit bebet dan bobotnya dan pengalamannya. Tentu kita bisa melihat jejak digitalnya seperti apa untuk calon-calon yang akan kita pilih, dan itu pasti bisa memberikan referensi kita untuk memilih yang terbaik di antara pemimpin nanti yang akan kita pilih di tanggal 27 November. Jadi masih ada 7 hari di sahabat budaya. Tentu hal-hal yang berbau money politik paling tidak kita bisa hindari ya. Oke. Silakan sahabat budaya yang lain boleh bergabung di 0811 400 9250, atau kita kasih dulu kelong sahabat budaya. Baju bodoh kasa eja lepas sabe curang labon. Baju bodoh kasa eja lepas sabe curang labon. Bunga di gubah tak dompori simbolnya.
baju bodoh tak kikili pasar. Kanaya katojenga sanra pangibulo sipap nionjo ki pokokna amumbai capakna nionjo ki capakna gio ki pokokna yang dikatakan kebenaran atau suatu kebenaran ibarat satu batang bambu bila diinjak pangkalnya muncul pucuknya. Demikian halnya bila diinjak pucuknya maka akan muncul pangkalnya. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk Inake, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu, jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama, tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Ya, nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan. Janjimu dan rewa mondrona ale-ale sinu sirasa ranyawa matamu mikirane tu siraga-raga
siraga-raga aga pasabarna mulau dan rewa. Masih bersama di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Silakan sobat budaya yang masih bergabung berkomentar seputaran topik kita, tolak money politik, karena tinggal 7 hari lagi kita menuju ke TPS untuk menyalurkan suara kita. Tentu diharapkan bahwa kita benar-benar bisa menyalurkan suara kita sesuai dengan hati nurani kita, pilihan kita, tanpa ada imbalan dari pihak tertentu. Biasanya dikenal dengan istilah tolak money politik. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum Bari Basa. Bari Basa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Puang Amran di Kabupaten Wajo. Puang Amran di Kabupaten Wajo. Di Siwa Ki? Iya, di Siwa Kak. Iya, aku Siwa. Ya, jadi Puang Amran kita membahas tentang masalah money politik ini. Jadi biasa kalau jelang pemilu ada pihak-pihak tertentu yang biasa datangi rumah-rumah warga untuk membagi-bagikan sesuatu dengan harapan bahwa nanti bisa mempengaruhi perilaku kita untuk memilih calon tertentu. Iya, menurut ini bagaimana ini? Kalau di menurutku saya ini kalau saya ya wajar-wajar saja ya. Artinya kalau mau memberikan money politik kepada masyarakat, tapi kan kita masyarakat juga pintar juga, itu bukan masyarakat itu orang jadi masyarakat itu bodoh juga. Pintar, contohnya tuh kalau saya dikasih uang, terserah saya nanti kalau dibeli suara mau pilih mana, misalnya mau pilih yang Borussia juga bisa. Iya, karena jadi itu sebenarnya itu masyarakat pintar itu, Ambo. Walaupun artinya money politik itu memberikan segala cara atau bagaimana serangan pajak atau bagaimana, tapi kita masyarakat juga pintar itu memilih juga. Ya. Pintar. Jadi artinya siapapun misalnya memberikan sogokan atau uang money politik itu, pokoknya terima saja bagi saya. Yang penting dibeli suara, nanti kan Anda hak yang mau memilih apa saja yang Anda mau pilih ya. Terserah Anda, begitu menurut saya, Mbok, tidak menjadi masalah kalau begitu, karena dari dulu memang ada begitu ya. Untuk pemberian uang atau bagaimana, artinya bukan saat ini saja, dari dulu ada begitu, tapi masyarakat itu juga pintar itu memilih dengan hati nuraninya sendiri.
Begitu menurut saya. Oke. Tapi kalau Oke, Mbok lanjut tugas dia, Mbok. Semoga kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puang Amran di Wajo. Oke, selanjutnya sahabat budaya yang masih ingin bergabung bisa juga komen di Facebooknya Pro 4. Anda bisa mendengarkan siaran stream kami atau live kami di Facebook atau juga di RRI Digital. Oke, silakan yang masih ingin bergabung sahabat budaya, kami masih tunggu. Seperti apa Anda menyikapi dengan banyaknya praktek-praktek money politik atau memberikan sesuatu imbalan kepada calon pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Halo, assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bari Basa. Pak siapa? Pak Saleh di Rapokaling. Apa kabar Pak Saleh? Sehat-sehat Ji? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, itu yang diharapkan. Ya. Nah, kalau Pak Saleh sendiri nih biasanya kalau jalan-jalan pemilu ini pernah juga nggak didatangi orang-orang tertentu ini? Baik. Menawarkan sesuatu. Mudi nih orang datang di rumah, tapi bagaimana Pak Ruslan kalau ya disukai memang Tomo, ya Tomo datang bawakan sini. Oh, begitu. Tentu ya. Kebetulan pas ranking itu ya memang kita dukung. Yang aku suka, ya. Pokoknya runcing di dalam hati bahwa aku suka itu. Nah datang terminal bawakan segala macam. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau begitu Pak Sulak? Itu saja sedikit sekali Pak Sulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Pak Saleh sih, kalau memang itu yang kita dukung, terus mendatangkan datang bawakan kisah sesuatu, ya lebih bagus sebenarnya, karena kan sesuai dengan hati nurani. Artinya mungkin semacam Bu kami lagi money politik itu, karena dia tidak mempengaruhi kita ya, kecuali mungkin ketika dia mempengaruhi bahwa kau pilih ini itu ya. Kalau hanya datang sebatas membawakan sesuatu, ya istilahnya kan kadangkala ada juga yang datang tetapi memang harapannya bahwa harus dipilih ini, harus pilih ini, coblos ini, karena anak kasih ini. Nah itu dia masalahnya di situ. Kalau membawa sesuatu tetapi tidak ada bilang mempengaruhi, bilang ini nanti secara terbuka begitu ya. Oke, silakan yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di belakangnya Pak Saleh di 0811 400 9250. Ada juga tadi Pak Puang Amran ya. Iya. Nah, tapi paling apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ismail di Bone bahwa memang pihak-pihak terkait ya memang harus berusaha untuk menghentikan praktek-praktek seperti ini, karena kadang masyarakat dilematis juga ya, apalagi ketika memang dia mendatangi orang yang lagi butuh butuh sesuatu. Nah, itulah yang biasa rawan untuk dipengaruhi perilakunya untuk memilih atau mendukung pasangan calon tertentu, padahal mungkin sudah ada calon yang memang dipilih dari hati nurani bahwa ini yang tepat yang akan nanti saya pilih pada saat pemilu atau pilkada. Saya baca juga komentar-komentar yang sudah masuk di mana nih? Wah, terima kasih Pak Marsuki Yusuf mengirimkan 10 bintang. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Hadir juga monitor acara Bari Basa. Tadi sudah masuk juga bergabung lewat telepon ya. Oke, terima kasih. Silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi 0811 400 9250. Oke, monitor acara Bari Basa dari Pak Marsuki Yusuf. Oke, barangkali juga ada yang bergabung lewat RRI Digital. Sebentar kami akan bacakan komentarnya yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital di smartphone-nya, bisa nanti melihat siaran langsung kami melalui streaming RRI Digital. Baik sahabat budaya, sembari menunggu penelpon selanjutnya, kami kembali hadirkan dulu kelong berikut ini.
Malam, Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya, Tante. Nama kamu siapa? Nama saya... Tinggal di mana? Tinggalnya di... Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung, Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu, Tante. Loh, kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih agar tidak salah pilih.
Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan. Iya Sintan. Intan, sini kau duduk sini. Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja. Nggak usah gabung-gabung sama kita gitu di loh sini. Kontan, sana kita duduk. Ya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah. Masih belum punya. Kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya Allah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Apa tataba umati ngulingu kama na boyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nala junaku runtung mi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh utulika mamamo lata kalu pari allo boko anala tu cinta. Bateku asingai mingkana kerieroku tiala panrapin ruang runtung mi bulu ruaya sosara bawa karaeng pandrakat nake aneh utulika mamamo lata kalu pari allo boko anala tu cinta.
sanggai pangaingku lantapu ki pangaina. Apa montu kapang salang kucini kali bakana unasakan makan mana bateku asingai mingkana keriroku tiala panraping ruang pangai apa tataba umalingu-lingu kama naboyong-boyong kama cinari kau sayang sanginlah simpung susari nyawaku nalajunaku. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali kabar pagi obrolan santai. Kita terima lagi penelpon. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bari Basa. Iya, Bari Basa. Dari Roman. Pak Roman di Biringkanaya. Biringkanaya. Barangkanaya kapan ini? Biringkanaya. Biringkanaya. Si kampung itu boleh. Iya. Itu ya. Jadi Pak Roman, kita bahas tentang money politik ini, apalagi jelang hari hanya ini pesta demokrasi, semakin rawang kayaknya biasa didatangi oleh seseorang untuk menawarkan dan mempengaruhi pola perilaku kita untuk memilih pasangan calon tertentu ini. Bagaimana menyikapinya Pak Roman? Ya, tergantung dari orangnya toh. Iya. Kalau dia butuh ya diambil, kalau tidak butuh ya tidak ambil. Kita tidak bisa juga melarang, kita tidak bisa apa namanya, bahwa itu salah atau terus lainnya, tergantung dari orangnya. Iya. Karena kita tidak bisa salahkan juga. Money politik itu susah memang dihapus. Iya. Sama saja susahnya menghapus nama dia di hatiku. Susah sekali. Susah. Nanti ini bilang ini ya, ini money politik. Jadi hilangnya juga dunia. Baru hilang itu. Kalau selama seperti ini, itu money politik. Karena money politik itu bukan hanya dalam bentuk uang ya. Iya. Kan banyak bentuknya, bisa dalam bentuk beras, sarung, gula, adakah kriterianya itu memang kalau dalam undang-undang kepemiluan bahwa sekian batas harganya ini masih dianggap, kalau lewat mungkin ada batasnya mungkin misalnya 100.000 sudah lewat. Iya, menurut saya pernah baca yang pernah saya baca itu sendiri, kalau di bawahnya 100.000 ke 75 kayak itu. Iya, KPU pusat ketika menjelang pilpres ada salah satu yang bagi-bagi uang 100.000 apa, katanya itu bukan dianggap sebagai money politik. Iya. Itu bukan dianggap, karena sudah biasa apa namanya, ini ada aturan tertulisnya di KPU. Alat peraga namanya, kalau misalnya kalender. Iya, batas itu batas. Kalender apalagi mau tahun baru ini biasa kalender itu. Iya. Gelas. Ada pertemuan sosialisasi dikasih jilbab. Ya. Mungkin kalau yang begitu tidak masuk, yang penting kurang dari 100.000 kayaknya. Iya, kalau sebenarnya itu kan bentuk dari money politik. Dan itu kan bisa mempengaruhi juga. Bisa mempengaruhi kan. Dikasih jilbab satu-satu, itu kan bisa mempengaruhi. Iya. Kasih sarung.
kasih gula 1 liter, 1 kilo, beras 5 kilo. Itu kan semua bentuk-bentuk daripada manipulasi. Nanti kalau ada semua itu masuk memang karena lewat dari harganya tuh. Kalau dikasih lagi batas-batas begitu 100.000 kan bisa diansur ke 3 kali atau apa. Kalau diansur udah tahu misalnya nih hari gula pasir 1 kilo. Iya 1 kilo. Besoknya bulan depan gula beras 5 kilo. Ya kan? Bulan depannya lagi sarung. Itu kan susah. Jadi susah memang. Ini manipulasi susah. Karena masyarakat itu kayaknya memang sudah dibiasakan. Yeah. Ini manipulasi ada sudah budaya. Jadi kebiasaan ketika menjelang pilkada atau pileg, ya kan? Yeah. Itu kan yang mengajarkan siapa? Ya para elit politik kita sendiri. Aneka politikus kita sendiri atau calon-calon itu ingin berkompetisi secara sportif dan jujur, pasti manipulasi tidak ada. Yeah. Karena itu susahnya. Mereka tidak bisa berkompetisi secara sportif dan jujur. Yeah. Dia bisa tidak bersaing dengan jantan. Selalu secara jantan. Dia tidak bisa bersaing secara jujur. Yeah. Ya kan? Makanya yang banyak uangnya itu segala cara dilakukan. Salah satunya itu manipulasi. Jadi jangan diserahkan kepada masyarakat juga. Karena ini ada sebab ada akibat. Yeah. Ya kan? Kalau Anda tidak memberikan, masyarakat sudah tidak menuntut kok. Tapi karena dari awal ini sudah dibiasakan. Iya. Makanya masyarakat itu menganggap ini hal yang wajar, sudah terbiasa. Ini ketika mau pilih ada calon yang ditanyakan apa, ada keuangannya. Bukan lagi dia lihat kualitasnya, tapi dia lihat isitasnya. Seperti itu. Jadi susah. Yang mengajari masyarakat untuk manipulasi para calon itu sendiri. Mana mungkin masyarakat tahu itu namanya manipulasi, bukan Anda yang kasih. Iya. Tidak mungkin. Masyarakat kalau ada yang kasih ya pasti nasir. Kalau Anda tidak kasih tidak juga. Iya. Maksudnya kan calon itu kan mengedepankan posisi yang ada dimiliki. Programnya, bagaimana kualitasnya. Tapi itu bukan dikedepankan. Yang dikedepankan isitasnya. Wah, masyarakat juga senang juga kalau seperti ini ada pembeli beras. Iya, 100.000 per orang, 50.000 per orang. Itu kan lumayan. Dapat 5 liter beras, dapat 10 liter beras. Yeah. Jadi ini manipulasi seharusnya ya tidak usah kita berpolemik lagi, kan ini kan sudah rahasia umum. Yeah. Nah kayaknya ini sudah jadi kebiasaan lah yang perlu dilestarikan. Iya terus ini kan jadi budaya. Yeah. Sudah jadi kebiasaan di masyarakat ini. Akhirnya terus menerus akan seperti ini. Ketika tidak ada lagi orang bertanya, tidak ada uangnya deh, ya deh, seperti itu. Iya. Jadi ditambah lagi aturan yang tidak tegas, paparan, cuma melarang adanya manipulasi, tapi tidak ada payung hukum yang tegas. Yang lebih parah lagi itu biasanya kalau menggunakan bantuan pemerintah tapi mengatasnamakan atau bansos biasanya ini. Ya. Nah makanya ini pemerintah sudah menghentikan dulu penyaluran bansos sampai selesai pemilu. Mau dihentikan atau tidak sama saja, tidak ada penghuni sebenarnya. Karena kenapa? Kalau dihentikan sementara, apabila muncul janji dan ancaman bagi masyarakat penerima bansos ketika tidak memilih paslon tertentu, ini kadang bisa diancam. Awas nah, kalau tidak pilih ini dia naik, saya tidak akan kasih ke bansos. Ini bisa saja. Banyak jalan ke Roma. Banyak cara itu. Politik itu banyak akalnya. Banyak caranya. Kau tutup lubang ini, lagi lubang satu ditemukan itu. Seperti itulah. Jadi dia mau menghentikan sementara itu bansos sama saja tetap dipolitisasi itu. Karena
itu tidak dikasih sekarang, tapi nanti setelah pasar kampanye kan ada janji ada janji dan ancamannya. Kalau naik pasti kasih kok. Kalau tidak naik, kalau tidak pilih naik, saya hapus namamu dari saya tidak kasih bantuan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau bantuan sosial, kalau menurut saya lebih baik hilangkan selamanya. Tidak perlu ada bantuan sosial karena tidak efektif juga. Iya. Oke. Jadi karena bantuan sosial itu selama ini hanya diberikan alat politik oleh pemerintah. Ketika mengeluarkan suatu kebijakan yang tidak populer dan merugikan masyarakat, maka tepat dikeluarkan di bansos sebagai bilang ke Papa Meko. Papa Meko supaya tidak teriak kita. Iya. Akhirnya dikeluarkan di bansos, akhirnya dia lupa itu kebijakan yang menyusahkan itu. Begitu ini memang alat politik seperti bansos, alat politik. Tapi masyarakat tidak menyadarinya. Karena dampaknya tidak ingat. Pak Bu yang penerima bansos, yang menerima bansos itu, Anda akan menerima bansos selamanya akan miskin. Karena kenapa? Anda mendoakan diri Anda sendiri untuk cepat miskin. Dan bansos itu untuk orang miskin. Jadi kalau Anda mengharapkan bansos itu bagi orang miskin, berarti Anda mendoakan diri Anda sendiri tetap miskin. Iya. Seperti itu. Jadi saya kira politik apa dan sebagainya saya kira tidak bisa hilang. Karena kayaknya sudah jadi budaya dan yang perlu dilestarikan. Kecuali para calon itu mau berkompetisi, mau bersaing secara sehat dan jujur dan sportif. Selama mereka tidak melakukan seperti itu, saya kira jangan harap money politik akan bisa hilang di negara kita. Seperti itu. Yang imbasnya nanti ujungnya korupsi. Seperti itu. Karena biaya politik mahal, tinggi. Jadi dia berusaha untuk mengembalikan biaya selama ini yang dikeluarkan, dan akhirnya korupsi lah. Seperti itu. Jadi lanjutkan saja lah. Mari kita lestarikan. Kan siapa yang dirugikan tuh? Siapa yang dirugikan? Masyarakat kan merasa untung. Ada tambahan pembeli ikan, beli garam, beli beras. Itu seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Ini yang pemberi merasa dirugikan. Wah, ini ada suara nih. Cuma nambah suara nih. Itu bisa terpilih. Kan seperti itu. Jadi kalau money politik menurut saya silakan dilanjutkan. Anda tidak merugikan juga saya. Oke, Pak Jono. Anda menerima juga tidak merugikan saya. Yang penting saya tidak menerima itu. Tetap pada prinsip saya. Sesuai dengan pilihan. Kalau itu berulang, Anda bawakan sekian saya tidak paham. Saya tidak mau. Kecuali kalau 10 juta ya itu. Kalau cuma 50.000, 100.000, rugi menggadaikan suara. Selama 5 tahun hanya 150.000 rugi. Kalau 10 juta, 15 juta ya bisa. Kan bisa dijadikan modal kan. Oke, Pak Jono. Makasih Pak Jono. Lanjut tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono di Barukang ya. Kemudian sahabat budaya kita yang sudah bergabung lewat Facebooknya Pro4, banyak tadi yang sudah kulihat bergabung ini. Saya mau bacakan dulu komentar-komentarnya ya sahabat budaya. Selamat pagi untuk Ibu Sudarsiah. Assalamualaikum Mambo Ruslam Marimasa. Kalau tentang money politik memang selalu ada di mana-mana lokasinya karena sama-sama saling membutuhkan. Hanya masalahnya kalau kita mengambil pemberiannya seorang calon lalu kita tidak memilihnya, itu salah karena sudah berbohong. Kalau saya menurut saya kalau saya hanya mengambil pemberiannya kalau memang mau dipilih. Sebab kalau calon yang berjanji itu lalu tidak dibuktikan, itu adalah tanggung jawabnya dunia akhirat Ambo. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk siapa yang sudah bergabung ini. Ada Pak Jusman dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo hadir juga. Oke, terima kasih sudah
hadir melalui streaming Pro 4 RRI Makassar. Silakan sahabat budaya yang lain yang mau bergabung di 0811 400 9250. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Sebola jelek-jelek tak sisen mangoloro main.
sejak paro atina Andrita pria sekolah Cele-cele tasisen Mangolo romai Ya, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Silakan yang mau bergabung, kami masih undang kembali kebersamaan di 0811 400 9250. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa Bundrian. Bung Ruslan. Pak Ruslan. Iya. Ayam sore. Ayam sorry. Paham saya di Pampang. Siap. Oke, Pak Hamzah, kita cerita tentang masalah money politik nih. Lagi rawang biasanya kalau mau pemilu. Nah, kalau kita sendiri nih bagaimana menyikapinya ketika misalnya ada yang datang menawarkan politik itu sebenarnya ada negatif positifnya. Ya. Politik kalau tidak ada yang tidak baik kalau kita berhadapan semua bagus. Namun setelah selesai tidak mungkin berpolitik kalau tidak ada cita-citanya, tidak ada yang diharapkan. Pasti ada yang diharapkan itu. Iya. Iya. Jadi kalau berhadapan bukan main luar biasa. Sama Tommy Golan akan lucu. Iya. Pokoknya apa ya ini, aduh. Saya juga dari itu dari pemerintahan dulu. Tapi saya sosmed tapi bukan urusan politik. Yeah. Tapi saya pengalaman itu setelah saya memperhatikan, ya saya harus belajar juga bahasa tubuhnya, bahasa mimiknya, berbicara bahasa tubuh. Jangan bahasa dunia saja kita dengar, tapi kita perhatikan bahasanya dengan mimik-mimik matanya, mulutnya apa. Itu tercermin Pak Ruslan. Yeah. Kalau orang kita berhadapan, pasti ini ada baunya. Tidak mungkin ya. Kalau dia sudah berhasil, biar nangingan kalau itu, biar ketemu. Ada pengalaman saya Bung Rian, Bung Ruslan. Waktu dulu masih mau jadi, jangan bisa sebut atau mau jadi legislatif. Luar biasa manisnya. Setelah manisnya kalau saya ketemu apa macam-macam nih. Mata-mata pancingannya Pak Ruslan. Setelah dia terpilih, saya ketemu di warkop di jalan di Jalan Todopuli, ada warkop di situ 212 kalau saya tidak salah. Saya duduk di samping, itu sopirnya saya masih kenal. Dan dia tegur saya. Tapi ini yang pernah merengek sama saya minta bantuan, ya. Langsung dia bilang, siapa ya? Saya lupa. Di mana kita pernah ketemu, bilang, oh kalau begitu Pak, saya cuma numpang lewat saja. Saya pindah meja saja. Iya. Sampai itu saya tidak mau saya sudah tahu bahwa ini politiknya lelai. Ya. Nanti kenapa? Artinya nggak biar barangkali isi hatinya ada kasih tongki. Yeah. Tapi ternyata setelah dia duduk, ayak nama mina kalupai kursi natina mo.
ayah kursi. Ayah kursi nama na ingat ayah na lupa mi Pak Ruslan. Iya. Iya. Jadi itu money politik itu tidak mungkin keluar uangnya kalau dia tidak main politik begitu mungkin dia ragu tidak berhasil tapi kenyataannya begitulah. Iya. Ya saya alami pun. Iya. Jadi banyak pengalaman Pak, pengalaman waktu saya masih itu dulu orang berpolitik. Tidak bisa berpolitik kalau tidak ada keinginannya. Kita saja ada perlunya orang, ada perlu sama kita. Bagusnya itu caranya mau mengadu begini Pak Ruslan. Iya. Tapi setelah dia dapat, mereka lupai Pak Ruslan. Iya toh? Iya, jadi politik itu ada negatif positifnya Pak Ruslan. Jadi mudah-mudahan yang berpolitik itu ya kalau kita berhadapan satu meja, tapi itu politik. Kalau kita di dalam ruangan kita berteman semua, tapi setelah di luar lain nih persoalan naik kau naik naske. Iya. Ikotea ya elo. Ikotea idite ya. Oke, lanjut kita Ruslan. Oke, makasih Pak Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamzah di Pampang. 2 ya di Pandu. Oke, silakan di belakangnya lagi yang masih ingin komentar topik kita mengenai politik money politik ya, menolak money politik apalagi dalam pemilu kada serentak ini rawan memang oknum-oknum biasa memberikan bantuan imbalan dengan keinginan untuk mempengaruhi perilaku calon pemilih untuk memilih calon tertentu. Di belakangnya lagi Pak Hamzah, kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Bisa juga kirimkan voice note-nya di WA di 0811 400 9250 atau bisa juga bergabung langsung ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Bung Ruslan, Bari Bahasa Obrolan Santai. Yang menyogok dan yang disogok tidak berdosa. Oh, yang menyogok dan yang disogok tidak berdosa, tapi sama-sama masuk neraka. Wah, kalau berdosa dia bisa bertaubat. Oke, terima kasih Deng Rewa di Sudiang. Oke, komentarnya. Tidak berdosa tapi masuk neraka. Waduh, parah nih. Oke, sahabat budaya, kami masih nantikan partisipasi Anda yang mau bergabung di 0811 400 9250. Tadi kita nikmati beberapa lagu-lagu Bugis Makassar. Kali ini kita hadirkan dulu lagu dari Tanah Toraja, judulnya Depatori. Esi ulu sesembaraku, mai komita lulang tolota, untuk kada diantar untuk mabalo, iya motoraya, inatai Yesusina, kita roki di otoraya, lendu ya masa nana tu pena anta. Toraya tamelo, jadu kami tiro jome lindona, sabah dan duka tu mataku kitiro tu lindona, pasti tongan nama liu, dan tu kada balona sang toraya, dan tu mista kada lari potuo, na dan duka tu pantan kada di pomate, oh ya, dan duka tu depa mamina toraya, tu dan taru di pasar dan jo pesta, lamore kami tandai sangan na tu depa. Depatori, pendidikan dari pasir kopi. Apa boleh ke kopi na totoraya? Ngelamore taruh komi angge tapu. Depatori, udah dibaluk nyortingo perkokoan. Tu dibaluk sola depa bobo nabade. Tu marawari alina sangilona. Mai komi esi uluku sia sangbaraku. Mai komi lengan toraya. Tondo maballo, tondo toraya sanana. Nabuda duka tu inan wisatana. Umpama sanang pinanta, dan pamisa tu dami kalupai. Depatori, depatori, mamilyurikan di ke allo ke bongi. Inang mamitongan, inatay duana, kemi pasi solo kopi na toraya. Depatori, depatori, mamilyurikan di ke allo ke bongi. Sabah more duka, tu sola mola kandena pasi sola kopi. Tori, kami di kanderi pasi hiru
kopi. Apa boleh che kopi na totoraya. Nell'amore terruko mi angge tapu. Depatori. Udah dibalut nyortingo pertokoan. Tu dibalut sola de pavobo na bade. Tu marawari alina sanggilona. Mai komi esi uluku sia sangbaraku. Mai komi langan toraya. Male untiro tondo maballo. Tondo toraya sangana. Na buda duka tu inan wisatana. Umpama sanang penanta. Tempa misatu dari kalupai. Depatori. Pendidikan dari pasir kopi. Apa boleh ke kopi na totoraya. Nell'amore terruko mi angge tapu. Depatori. Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget. Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis? Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah, Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon siri 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat, Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan nekara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Mana bela para murid setia mengurangi. Si muka kan na lembab bumi dama lupi turi
naukan di udara batangar iya di lambang umai tanah ratang mawe iya tori sifate lino lambi akhirat saya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih ada waktu sekitar 30 menit kebersamaan kita. Untuk Anda yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Kita masih berbicara tentang money politik, sahabat budaya. Jadi tentu hal yang perlu kita hindari jelang pemilu ya, karena tentu akan mempengaruhi kualitas suara Anda. Karena Anda memilih bukan berdasarkan hati nurani atau pilihan Anda sendiri, tetapi karena ada iming-iming tertentu atau imbalan tertentu dari calon yang untuk maju di pilkada atau pilihan kepala daerah. Baik, kami masih tunggu sahabat budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Anda bisa bergabung lewat telepon juga, lewat WA. Silakan yang mungkin ada yang mau bergabung lewat WA di nomor yang sama di 0811 400 9250. Menghitung dimarahi di tahun dia kesengguna nampak inak kita tuna mengapa kita memang diurup pasing ante
nata bakal selang pajalan empoan nuan di teai empoanku rapang ilangi nah buta riuna jimaran nuri bokopi nampak ama esi orang mama andiku mak bakal bakal tak bakal selang pajalan empoan nuan di teai empoanku rapang ilangi nah buta riuna jimaran nuri bokopi nampak ama esi orang mama andiku mak bakal riuna jimaran nuri bokopi nampak ama risi orang mama andiku mak bakal capek main game Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP. Maaf, Pak. Maaf. Sana cepat. Iya. Anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu Papa. Apa? Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP. Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu. Ayah, di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya. Oh, itu calon pemimpin daerah kita, Nak, yang nanti kita pilih dan coblos di TPS. Yah,
Nanti aku mau lihat ayah nyoblos. Ayah pilih siapa? Wah, nggak boleh kasih tahu, Dek. Tapi yang pasti, Ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita. Aku boleh nyoblos juga nggak? Jangan ya, Dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan deh ya, jangan. Widih, seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger. Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo? Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh. Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat. Gak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis. Wah. Ma, Ulan Ma. Rasakan nerilino Allah bangi si kaya anne saringku anne tunaku emporika sia-sia Andrai kalau le bak miku indrai tena japa mindrana o karae sare apa miri kodong sare apa mi kamasi batuku kasihani marisina makale-kale tu guru jenek matangku si tindriang sungeku palini saya Siata namne nena annelino kita rima anne pangan roku karai
Andrai kalau le papiku inroi tena japa mindrana o karaeng sare apa miri kodo sare apa mi kamase Malam Tante. Iya, ada apa? Malam-malam kesini kamu? Tante, saya mau melamar anaknya Tante. Oh, begitu ya. Boleh, tapi saya mau tanya terlebih dahulu sama kamu. Iya Tante. Nama kamu siapa? Nama saya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Aslinya mana? Kerjaan kamu apa? Aduh. Bibit, bebet, bobot kamu bagaimana? Aduh, saya bingung Tante. Kok? Udah bingung? Kamu jawab saja sudah bingung. Nggak jelas kamu ini. Itu kan sudah jelas bibitnya, bebetnya, bobotnya apa. Kalau gitu saya pulang dulu Tante. Loh kok malah pulang? Nggak jelas kok nyalon. Makanya, kenali calon pemimpin Anda sebelum memilih, agar tidak salah pilih. Kita semua tahu, pemimpin-pemimpin di setiap daerah dipilih oleh rakyatnya, termasuk INAKE, IKT, dan IKAU. Tapi ingat, ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih, salah satunya politik uang. Memang yang di depan mata terlihat menggiurkan. Meskipun sedikit, namun ingat itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya. Bayangkan, sesuatu yang besar dimulai dari praktek yang buruk, kemudian menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan daerah kita. Mulai dari kamu. Jangan terima segala bentuk suap. Ayo, awasi bersama tolak politik uang untuk pemilihan kepala daerah yang bersih dan damai. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perompat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan, tentunya masih di Bari Basa. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum, Bari Basa. Waalaikumsalam Bun Ruslan. Iya, salam sehat. Salam sehat selalu dari Demile di Kokiba. Oke. Demile di Kokiba. Ini Pak Bun Ruslan? Tolak money politik. Jadi kita bahas tentang money politik ini, apalagi dalam pilkada. Kalau Demile sendiri nih, bagaimana sikapnya ketika ada orang berpolitik uang susah? Iya. Cuman saya tidak bisa komentar. Yang sekarang saya doakan mereka doa menjalankan amanah yang jujur. Jangan banyak janji. Oke, Bun Ruslan.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demile di Kokeba ya, Kompleks Kesehatan Bantai. Oke sahabat budaya, masih kami tunggu satu penelpon lagi sebelum kami tuntaskan kebersamaan kita di Baribasa. Kabar pagi obrolan santai di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Baik sahabat budaya, karena sudah tidak ada lagi yang bergabung, jadi saya cukupkan dulu kebersamaan kita di pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat Suara Budaya Sulawesi Selatan.